Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Tri Ainur Rahma dengan NIM 2002 1030 1060 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang definisi akuntansi. Definisi akuntansi terdiri dari dua definisi, yaitu yang pertama, definisi dari sudut pakai. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu organisasi. Sedangkan yang kedua, definisi dari sudut proses kegiatan. Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan keuangan suatu organisasi. Selanjutnya, ada pemakai informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal dan juga pihak eksternal. Pihak internal atau manajer merupakan digunakan untuk informasi akuntansi untuk menyusun perencanaan dan pengawasan terhadap operasional perusahaan, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha mencapai tujuan, dan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan. Yang ketiga, ada pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman hanya bersedia memberikan kreditnya ke perusahaan yang mampu mengembalikan atau mengangsur pinjaman beserta bunganya pada saat jatuh tempo. Lalu yang keempat, ada pelanggan. Akuntansi dibutuhkan untuk berlangsungnya hidup perusahaan, terutama jika mereka terlibat perjanjian jangka panjang dengan perusahaan. Lalu selanjutnya ada pemerintah. Pemerintah membutuhkan untuk menetapkan kebijakan pajak dan menyusun statistik pendapatan nasional. Lalu yang terakhir ada masyarakat. Perusahaan dapat memberikan kontribusi yang berarti pada perekonomian nasional. Setelah membahas pemakai informasi akuntansi, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi sendiri dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, prinsip konservatif. Penggunaan asal konservatif di dalam praktik tempat tercermin dalam membuat perhitungan penyusunan, penilaian berdasarkan harga yang paling rendah. Yang kedua ialah prinsip konsistensi. Prinsip ini untuk mencegah manipulasi informasi. Yang ketiga ialah prinsip cukup berarti. Suatu laporan dapat dianggap cukup berarti jika sifatnya mempengaruhi atau menimbulkan perbedaan dalam pengembalian keputusan. Lalu yang keempat ada prinsip lengkap. Prinsip ini menuntut semua yang berhubungan dengan keuangan harus diungkapkan sejelas-jelasnya. Dan yang terakhir ada prinsip objektif. Prinsip ini diharapkan guna menghindari terjadinya penilaian. Selain prinsip dasar akuntansi juga terdapat konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi dibagi menjadi 6, yaitu konsep kesatuan usaha. Yang kedua, konsep uang sebagai tolak ukur. Yang ketiga, konsep kelangsungan usaha. Yang keempat, konsep dua aspek. Yang kelima, konsep harga perolehan. Yang keenam, konsep periode akuntansi. Dan yang terakhir, konsep pembanding pengeluaran beban dengan penghasilan. Setelah menyebutkan konsep dasar akuntansi, di sini saya akan sedikit menyebutkan tentang karakteristik kualitas akuntansi. Dalam karakteristik tersebut terdapat 10 hal, yakni yang pertama dapat dipahami. Yang kedua relevan, lalu materialitas, keadaan, penyajian yang jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas. Lalu setelah netralitas terdapat pertimbangan sehat, lalu kelengkapan, dan juga yang terakhir dapat dibandingkan. Lalu di sini ada bidang-bidang akuntansi. Bidang-bidang akuntansi yang akan saya sebutkan ada 5 hal, yakni yang pertama, akuntansi keuangan atau akuntansi umum. Ialah akuntansi yang kegiatannya sejak dari pencatatan transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, akuntansi manajemen. Ialah akuntansi yang meliputi segala kegiatan di dalam perusahaan dan membantu manajemen perusahaan untuk pertimbangan pembelian keputusan. Lalu yang ketiga ada akuntansi anggaran. Ialah akuntansi yang menyajikan kegiatan untuk jangka waktu tertentu dilengkapi sistem penganalisisan dan pengawasan. Yang keempat ialah akuntansi pemeriksaan.
yang artinya akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan bebas atas akuntansi umum yang biasanya dikerjakan akuntan publik. Dan yang terakhir ada akuntansi perpajakan, yang artinya akuntansi yang berkaitan dengan masalah perpajakan seperti pengisian SPT, perhitungan PPh, PPN, dan juga sebagainya. Setelah menjelaskan tentang dasar akuntansi, saya akan menjelaskan tentang manfaat persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ialah jadi sumber mencatat yang nantinya bisa mempermudah proses pencatatan transaksi uang. Persamaan dasar akuntansi membuat informasi mendasar terkait informasi transaksi keuangan yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan, sehingga nantinya mempermudah proses pembuatan laporan keuangan. Yang kedua, sebagai sarana untuk memeriksa besarnya saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan. Berbeda dengan laporan keuangan yang menyediakan laporan terperinci, persamaan dasar akuntansi menyediakan transaksi keuangan secara garis besar. Lalu yang selanjutnya ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi sendiri dibagi menjadi 4, yakni yang pertama untuk mencatat keuangan secara sistematis. Fungsi yang pertama tentu saja untuk mencatat transaksi keuangan, organisasi atau perusahaan. Untuk mencatat transaksi keuangan organisasi atau perusahaan secara sistematis dan teratur. Yang kedua ialah mencatat keuntungan atau kerugian organisasi. Dengan laporan keuangan yang tercatat secara rapi dan sistematis, besaran keuntungan atau kerugian dari organisasi bisa diketahui dengan jelas. Yang ketiga ialah bahan pengambilan kebijakan. Setelah mengetahui keuntungan dan kerugiannya, laporan akuntansi tersebut bisa dijadikan sebagai rujukan atau bahan pengembalian keputusan dan kebijakan. Yang terakhir, melindungi aset organisasi. Akuntansi memang mencatat jumlah transaksi keuangan, tetapi proses ini juga bisa memastikan bahwa setiap aset digunakan secara sah.